Kita berjumpa kembali, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita semua. Dan saya bersyukur boleh datang ke Balikpapan setelah kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun lebih mungkin saya baru tiba di sini. Ya, tema yang saya sampaikan adalah kesembuhan. Lalu di bawahnya ada jasmani, panah, rohani. Ya, artinya adalah kesembuhan jasmani dengan terarah kepada rohani. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita sekali lagi berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah Allah yang begitu mengasihi kami dan mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami dan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit Kristus, untuk diperlengkapi dengan senjata rohani untuk menjalani hidup yang hanya sementara di dunia ini. Kami serahkan supaya apa yang kami pelajari juga boleh memperlengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit Kristus dalam menghadapi berbagai macam ajaran-ajaran yang simpang siur, yang tidak jelas. Tapi biarlah kami tetap teguh berpegang hanya kepada Engkau saja Tuhan, dan kepada firman-Mu, firman yang kekal, firman yang tidak berubah dari zaman ke zaman. Kami mau serahkan doa kami dan seluruh waktu ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Ya, saya mau tunjukkan satu video supaya saudara paling tidak bisa melihat sebetulnya fenomena-fenomena yang sedang terjadi dalam sejarah manusia, atau ya di zaman kita inilah kira-kira apa yang sedang terjadi ya. Sebelumnya tolong layarnya dimatikan dulu deh. Jadi saya mau siapkan videonya. Saya mau tunjukkan video ini supaya ya Anda lihatlah ya memang yang terjadi akhir-akhir ini apa yang sedang terjadi. Oke, silakan ditampilkan. Nah, ini dia. Ada suara. Angkat dia. Pastor. Jangan dorong-dorong ya. Shalom semuanya. Gereja
aliran kesembuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Sudah selesai. Kalau terlalu lama nanti Anda mabuk. Baik. Nah, kenapa saya membuat tema ini? Ya karena ini juga pergumulan saya. Sejak saya menjadi Kristen, dari Kristen KTP menjadi Kristen lahir baru, bertobat. Nah, tetapi saya dibina di dalam pembinaan Kristen yang karismatik. Awalnya dari saya dulu bertobat. Dan pembina saya memang ya seperti inilah. Jadi mengarahkan kita untuk mencari mujizat, ya, termasuk yang tadi itu. Coba saudara lihat tuh tadi itu. Itu presiden bisa kalah itu. Nah, hebatnya seperti itu gimana itu? Bahkan saya kasih komentar di grup saya, malah Tuhan Yesus saja bisa kalah bisa. Saking hebatnya itu. Nah, dalam pergumulan saya itu, saya memang terus terang tertarik dengan kesembuhan jasmani itu, saya sangat tertarik dan memang itu fenomena yang luar biasa. Apalagi pembimbing saya waktu itu menceritakan pengalaman dia sendiri waktu kedatangan Maurice Cerullo. Ya, Maurice Cerullo adalah salah satu hamba Tuhan yang terkenal juga sangat sakti dan luar biasa dalam acara-acara KKR kesembuhan. Dan dia menceritakan bagaimana orang yang ditumpangi tangan, yang sembuh, yang kemudian sakit kanker, kemudian kankernya begitu besar di perutnya, kemudian meledak, ya, lalu berdarah-darah katanya. Dan kemudian dipanggilkan ambulans, ya, takut orang ini kehabisan darah, tapi ternyata ambulansnya datang sudah kering semua dan sudah sembuh dari kankernya. Ya, siapa yang nggak tertarik kalau dengan cerita-cerita kayak gitu, ya kepingin dong. Apalagi saya waktu itu ya masih baru jadi Kristen. Nah, tetapi kemudian dalam saya belajar bagaimana sih sebenarnya iman Kristen yang benar. Ya, saya mulai diajar yang benar. Tapi tetap bagi saya apa yang saya pelajari ini belum bisa menjawab. Saya sudah masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, bahkan saya sudah lulus, tapi masih belum ketemu jawaban yang tuntas. Ya, dan saya melihat banyak gereja-gereja juga tidak bisa menjawab dengan tepat itu fenomena seperti tadi. Kira-kira apa jawaban para hamba Tuhan melihat hal seperti itu? Kalau kita nggak setuju ya paling-paling, oh itu orang gila itu, paling jawabannya gitu. Tapi nggak ada dasarnya. Kita menilai itu dasarnya apa? Itu cuma dasarnya sentimen kan, sudah nggak suka, sudah nggak usah ikut-ikut itu. Ya,
Ya, tapi mungkin ada hamba Tuhan yang wah hebat sekali ya. Wah itu tanda-tanda penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana sampai masyarakat bisa begitu antusias dan begitu bergairah untuk mengikutinya. Ya, saya tidak mau membahas itu. Ya, saya tidak mau membahas. Saya tadi cuma menampilkan saja, dan saya tidak mau menilai, tidak mau menghakimi, tidak mau mengkritik. Saya cuma ingin mengajak saudara sekarang merenungkan kebenaran. Itu aja. Bagi saya tidak terpanggil untuk membahas orang-orang. Si A, si B, si C. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya mau mengajak Anda mengenal kebenaran. Ya toh? Kalau Anda mengenal kebenaran, dengan sendirinya Anda bisa menilai semuanya. Kan yang saya bahas bukan si A, si B, si C. Terlalu banyak yang harus dibahas kalau mau membahas A, B, C, D, E sebanyak-banyaknya. Ya, tadi Maurice Cerullo, tadi Benny Hinn, ya toh. Lalu yang di Indonesia, wah juga banyak, bukan hanya yang di video tadi, banyak. Tapi sekarang mari kita lihat sebetulnya apa sih yang dibalik semua itu. Dan bagaimana firman kebenaran yang dinyatakan kepada saudara dan saya. Nah, itu yang saya mau mengajak Anda. Dan terus terang, apa yang saya sampaikan ini memang sebetulnya enggak ada yang membuat manusia tertarik. Ya. Makanya saya selalu juga bertanya-tanya, orang-orang yang sekian banyak itu yang mencari kesembuhan, apakah mereka benar-benar Kristen sejati? Atau mereka cuma Kristen-Kristenan? Atau malah bukan Kristen? Dan memang yang datang ke beliau itu ya banyak yang bukan Kristen memang. Tapi yang Kristen sendiri saya tidak mau menilai yang bukan Kristen. Yang bukan Kristen ya sudah jelas bukan Kristen. Yang Kristen sendiri itu bagaimana bagaimana dasar-dasar atau keyakinan mereka di dalam mereka menghadiri acara seperti itu. Ya, oke. Secara kebetulan sih tokoh tadi itu ya ternyata orang yang tinggal di Balikpapan ya, dekat. Ternyata dekat sekali. Oke. Ya, ini ya, terbaca ya. Banyak orang berharap dapat mengalami mujizat, dan yang paling banyak diantaranya adalah mujizat kesembuhan secara fisik tentunya. Jadi fenomena mencari mujizat itu sudah biasa, bukan hal yang mengherankan. Benny Hinn pernah datang ke Jakarta, katanya yang hadir 1 juta dalam KKR-nya Benny Hinn. Nggak bisa bayangkan saya 1 juta orang itu bagaimana, itu kayak apa itu yang protes sama Ahok itu loh. Datangnya sebanyak itu. Hah? Gila bener. Tapi ya itulah, itu memang ternyata menjadi favorit. Cuma jujur aja saya mempertanyakan tadi ya, apakah mereka betul-betul orang yang mencari kebenaran.
Kalau tadi saya cuma bilang Kristen, apakah mereka benar-benar Kristen? Tapi saya mau lebih dalam, apakah mereka mencari kebenaran? Saya bukan hanya meninjau ini masalah mujizat sebetulnya, tapi pada umumnya, kalau mau lebih luas lagi pada umumnya. Tidak usah KKR kesembuhan ilahi. Saya sekarang lagi membahas KKR kesembuhan ilahi. Kalau saudara ikut acara saya obrolan santai dan Q&A di YouTube ya, dan di Zoom, saya lagi membahas itu. Tapi saya mau lebih luas dari itu, yaitu segala yang disebut dengan acara-acara besar, massal lah, acara massal. Ya, KKR lah pada umumnya KKR. Acara massal itu kan pada umumnya KKR. Saya kira kalau seminar itu jarang disebut massal ya. Kalau KKR baru bisa sampai puluhan ribu itu atau ribuan lah, itu ya itu sudah massal. Dari acara-acara massal yang saya perhatikan, termasuk yang tadi kesembuhan, termasuk yang namanya KKR, ya, entah juga yang namanya mungkin seminar-seminar, termasuk yang diselenggarakan oleh Reform. Saya mau tanya, apakah mereka yang ikut itu benar-benar orang yang merindukan kebenaran? Itu masih perlu dipertanyakan kembali. Karena apa? Karena orang-orang yang datang berjubel-jubel itu dan berbondong-bondong itu, kalau diajak serius belajar firman, apakah mereka meresponi dengan serius? Ya lihat aja, gampangnya itu gini, lihat aja kalau ada follow up dari acara-acara itu, entah KKR kesembuhan atau KKR umumnya atau seminar-seminar besar. Kalau diajak acara follow up selanjutnya dalam bentuk pembinaan pelajaran iman Kristen secara rutin, apakah mereka serius menanggapi itu? Jawabannya, kemungkinan yang serius hanya 0,0001%. Benar ini, saya bukan ngomong bohong. Karena apa? Karena saya dulu panitia KKR, termasuk KKR-nya Pak Tong dan sebagainya. Saya dulu waktu di Karismatik juga sering kali bikin kepanitiaan juga. Setiap kali follow up, kalau diperhatikan, setiap kali follow up yang datang itu amat sangat sedikit dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan gejala bahwa manusia itu memang kalau disuruh serius belajar itu nggak suka. Tapi kalau lihat fenomena-fenomena, wah yang mengagumkan, yang hebat, yang luar biasa, langsung responnya ya kayak tadi lah, seperti itu. Jadi ini bukan hal yang aneh, wajar. Apalagi kalau yang memfollow up Reform, tambah sedikit lagi. Apalagi Andi Halim. Ya saya cuma bergurau aja. Ya, oke. Nah, kenapa orang mengharapkan mujizat? Dan mujizat itu kesembuhan. Ya karena orang itu sakit. Kalau orang sakit sudah lama nggak sembuh-sembuh, pasti akan larinya ke sana. Sudah ke dokter, sudah dioperasi atau apa.
Sudah semua sampai nggak berhasil. Hasilnya nggak jelas, tidak kunjung sembuh. Larinya kemana? Ya, berharap ada mujizat. Dan itu wajar. Semua orang akan bereaksi seperti itu. Tanpa kecuali, baik orang reform, nggak reform, larinya akhirnya kepada mujizat. Kalau semua sudah nggak bisa. Buktinya apa? Buktinya meskipun yang reform kalau sudah kena sakit parah, nggak bisa disembuhkan, selalu permintaannya adalah tolong doakan supaya Tuhan bisa melakukan mujizat. Loh, ternyata reform juga berharap mujizat toh. Akhir-akhirnya ya larinya ke mujizat. Loh, kok orang reform kok sama aja ternyata. Ya, tapi ya tidak salah sebetulnya. Berharap mujizat itu pun juga tidak salah. Siapa yang menyalahkan? Apakah reform anti mujizat? Ya, itu juga nggak benar kalau dikatakan reform itu anti mujizat. Iya kan? Saudara kalau sakit mau didoakan? Tak perlu. Saya tidak percaya mujizat. Oh. Itu reform aneh itu tambahan ya toh. Saya hanya mau disembuhkan oleh dokter saja. Tidak perlu mujizat. Ya, ini mungkin reform ekstrim ini ya. Nah, itu. Jadi sebetulnya wajar. Apa yang saya sampaikan di sini juga wajar. Namanya orang sakit juga cari kesembuhan. Tapi mungkin perlu kita renungkan juga, ya. Nah, ini kalau sudah hopeless, apalagi hopeless, semua sudah tidak bisa. Ya sudah, mau apa lagi? Berharapnya hanya kepada Tuhan yang melakukan mujizat. Nah, jadi kesimpulannya, salah enggak orang berharap? Ya enggak salah. Lalu kita menyalahkan orang-orang yang tadi itu, yang begitu luar biasanya. Sebetulnya juga tidak bisa disalahkan. Cuma nanti kita lihat lagi ya, sebetulnya dari semua kejadian ini apa sih yang harus kita pelajari, itu aja. Ya, nah, saking gilanya terhadap mujizat yaitu sampai akhirnya tergila-gila pada mujizat itu. Lalu cara-cara yang tidak rasional pun dilakukan demi mujizat yang diinginkannya. Ya, disuruh apa aja mau. Makan ini, makan itu. Ya, atau di listrik ya toh, atau di apa, pokoknya yang tidak rasional lah itu dilakukan. Di waktu jemaat saya ada yang sakit kena kanker ya, beliau sudah meninggal. Ya gitu juga ditawari, ya pokoknya katanya ada baju jaket yang pakai gelombang-gelombang magnetik, dipakai listrik gitu. Nah, kalau pakai baju itu kankernya bisa habis, ya toh. Lalu tapi syaratnya kemonya harus berhenti. Ya sudah, dia berhentikan kemonya, dia pakai jaket itu. Aduh, saya sudah bilang jangan percaya yang kayak gitu-gitu. Enggak, dia percaya. Wah, pertama pakai nampaknya ada efeknya ya. Wah, lebih hangat atau apa begitu. Orang pakai jaket ya hangat memangnya ya toh. Tapi akhirnya setelah berjalan berapa lama? Tambah parah.
Tambah parah diperiksa dokter, waduh sudah menjalar kemana-mana. Dan akhirnya baru mau dikemo lagi, wah ya sudah terlambat. Akhirnya tidak ketolong. Ya sudahlah, memang kalau sudah seperti itu ya sudah namanya jalan Tuhan. Kita nggak bisa menyayangkan, waduh kalau begini, enggak ada kalau ya. Kita juga reform percaya enggak ada kebetulan. Ya sudah ya, memang itu jalan yang harus dia tempuh. Cuma mari kita kan harus belajar kan. Belajar untuk bersikap yang benar itu bagaimana. Nah, sekarang saya mau masuk ke poin ini. Ya, kalau Anda sudah divonis akan mati oleh penyakit yang menggerogoti hidup Anda, itu kita kalau sudah kena vonis itu seolah-olah tujuan hidup kita sudah punah, sudah patah di tengah jalan, alias juga sudah gagal. Ya kan? Saudara kalau divonis gitu bagaimana? Waduh, hidupku sudah tidak ada gunanya, hidupku sudah selesai sampai di sini, aku sudah gagal, tujuanku juga tidak akan tercapai, jadi sudah hidupku hanya sia-sia saja. Nah itu seolah-olah kalau sudah divonis gitu, ya sudah ya hidupku sia-sia, akhirnya mati. Ya. Nah, kesadaran inilah yang sebetulnya menunjukkan bahwa saudara dan saya itu enggak benar. Ya. Nah, ini saya teruskan di sini. Lalu dengan cepat kita alihkan tujuan hidup kita adalah untuk bisa tetap hidup. Jadi kalau aku sudah divonis mati, aku melawan vonis ini. Dan aku sekarang mengarahkan hidupku untuk suatu tujuan yang harus aku capai. Nah, tujuan yang harus aku capai sekarang ini adalah tujuan baru. Dan tujuan baru itu apa? Saya sembuh dari penyakit saya. Jadi tujuan hidup itu bisa beralih dengan cepat. Tadinya mungkin tujuan kita, wah aku punya prestasi, aku akan melakukan karya ini, aku akan punya rencana yang besar. Ini, wah sekarang divonis mati. Wah langsung tujuannya berubah, berbalik 180 derajat. Sekarang aku berjuang untuk aku bisa sembuh. Nah ini berarti namanya apa? Tujuan langsung beralih. Tujuan langsung berubah. Ya. Kita kerahkan semua uang, tenaga, pikiran, konsentrasi, semuanya terpusat untuk bisa mencapai kesembuhan. Bahkan kelihatannya tujuan baru ini lebih dahsyat daripada tujuan yang sebelumnya. Karena semuanya dikerahkan untuk bisa sembuh. Bahkan semua harta kalau bisa dihabiskan demi saya bisa sembuh. Usaha, tenaga, pikiran semuanya terpusat untuk bisa sembuh. Jadi kelihatannya betapa hebatnya goncangan yang dialami seseorang yang divonis mati. Akhirnya dia beralih semuanya untuk tujuan bisa sembuh. Oke. Nah,
hal ini sebenarnya mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa manusia ini sebetulnya tidak mengerti tujuan hidup yang sebenarnya. Apa sih tujuan hidup kita yang sebenarnya? Kalau divonis mati, seolah-olah tujuan kita selesai. Tujuan kita gagal. Tujuan kita tidak akan tercapai. Kita putus di tengah jalan. Itu kita nggak mengerti. Itu benar-benar manusia yang nggak mengerti untuk apa kita hidup. Makanya ada rumusan gini. Mana yang benar? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Saudara mau pilih yang mana? Bingung kalau suruh milih. Karena sudah tahu ini ya toh. Ya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Sebetulnya itu dua-dua nggak benar. Anda makan untuk hidup. Cuma jadi Anda berjuang itu hanya untuk hidup aja. Hidup untuk hidup. Ya, nah, kalau hidup untuk makan, wah rasanya agak rendah itu. Hidup untuk makan, ya kayak binatang-binatang itu hidup untuk makan. Tapi kita makan untuk hidup. Ya toh. Tapi ya kalau gitu tujuanmu hanya untuk hidup aja. Kalau tujuan hidupmu hanya untuk hidup, ya Anda juga tidak mengerti hidup Anda buat apa. Setelah Anda hidup, Anda mau apa sih? Iya ya tujuan saya banyak, saya mau ini. Ya itu tadi, kalau terlalu divonis mati, langsung habis semua tujuan itu. Langsung diganti dengan saya pokoknya mau berjuang untuk tetap hidup. Saya tidak katakan bahwa orang yang tidak punya semangat hidup itu benar. Lalu misalnya sudah divonis mati, oh ya sudah. Mati aja, selesai. Nah, mungkin orang kayak gitu itu tidak punya semangat hidup ya. Mungkin utangnya terlalu banyak, tidak bisa bayar, sampai stres, sampai kalau divonis mati kebetulan ya toh saya ini memang sudah utang tidak bisa bayar ya toh. Ya sudah matilah. Ini orang namanya tidak niat hidup sudah ya. Itu bukan yang wajar. Tapi kalau orang wajar pasti dia punya semangat untuk bagaimana bertahan. Sebetulnya tidak salah semangat bertahan itu, tapi di balik itu sebetulnya apa yang kita mau capai. Ya. Nah ini kita mudah sekali berubah tujuan hidup dalam sekejap. Karena nggak ngerti tujuan hidup yang sebenarnya itu apa. Karena nggak tahu signifikansi tujuan hidup, sehingga dengan begitu mudah bisa lari ke sana kemari. Ya. Nanti saya akan jelaskan poin utamanya. Sekarang kita arahkan diskusi kita pada kesembuhan. Jadi sebetulnya kesembuhan sendiri itu apa sih? Ya, mujizat sendiri itu apa? Dan mujizat kesembuhan itu bagaimana? Nah, ini saya sudah banyak jelaskan di diskusi saya, di obrolan santai dan Q&A. Tapi saya akan hanya merangkum saja. Ya, di dalam perjanjian lama termasuk di perjanjian baru terjadi banyak mujizat ya. Saya ini tidak terlalu penting sih untuk mau dibahas. Saya cuma sekilas saja mau menyebutkan bahwa di dalam perjanjian lama juga ada mujizat-mujizat. Jadi seperti Naaman disembuhkan melalui perintah harus masuk ke sungai. Lalu Ayub juga disembuhkan penyakitnya dari iblis.
lalu Miriam, lalu Elia menghidupkan anak janda, ya ini mujizat menghidupkan orang mati. Ya. Banyak mujizat-mujizat. Nah, memang pelajaran tentang penyakit ini di Perjanjian Lama itu ada yang kaitannya dengan kutuk dari Allah, ada kaitannya dengan hukuman dari Allah, ada kaitannya juga dari setan. Seperti Ayub itu mengalami penyakit juga dari setan yang minta izin sama Tuhan. Ya. Tapi juga ada sakit penyakit yang tidak ada kaitannya dengan kutukan Tuhan, tidak ada kaitannya dengan setan, ya tidak ada kaitannya dengan hukuman, tapi memang penyakit yang karena virus dan sebagainya. Oke. Lalu mukjizat dalam Perjanjian Baru itu Tuhan Yesus juga sangat banyak menyembuhkan, para rasul juga menyembuhkan. Dari semua kesembuhan-kesembuhan yang terjadi itu, saya di radio RMC itu sudah merangkum bahwa ini ya sebenarnya kesembuhan itu sebenarnya bukan rencana Allah. Sebentar saya tampilkan satu-satu aja dulu. Ya, sebenarnya kesembuhan itu bukan rencana Allah. Karena kalau orang bilang Yesus datang ke dunia adalah untuk menyembuhkan segala penyakit. Yesus datang ke dunia adalah untuk melenyapkan segala penyakit. Kalau memang itu tujuan Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus itu gagal. Karena sampai sekarang penyakit tidak tambah berkurang, tapi tambah banyak. Iya toh? Kalau Tuhan Yesus memang tujuannya mau menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit, Tuhan Yesus itu gagal. Karena hari ini penyakit tambah lama, tambah menggila. Jadi apa itu kesembuhan itu? Kesembuhan itu bukan rencana Allah. Kesembuhan itu fenomena. Kesembuhan itu gejala yang muncul yang bukan tidak ada artinya, ya ada, tapi nanti saya sebut di sini ya. Nah, ini kesembuhan itu adalah dipakai Tuhan sebagai tanda yang menyertai. Makanya di dalam Alkitab kata kesembuhan itu sangat dekat dengan kata sign atau tanda. Tanda. Ada 3 jabatan yang disertai tanda. Ini saya sudah ungkapkan semua, yaitu jabatan nabi yang disebut dengan tanda kenabian, 2 jabatan rasul yang disebut sebagai tanda kerasulan, dan yang ketiga jabatan mesianik disebut tanda mesianik. Kenapa tanda-tanda ini perlu diberikan? Karena memang demi manusia yang kurang percaya, atau demi manusia yang memang perlu diteguhkan dengan tanda-tanda. Ya, saya kasih contoh aja, misalnya Musa waktu mau diutus Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Musa tidak pede, dan saya tidak mencela Musa kalau Musa itu tidak pede.
Coba kalau Musa itu Anda sendiri, Anda diutus suruh mimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pede enggak? Anda punya apa Anda itu? Kok mau melawan Firaun? Betul enggak? Gila enggak itu? Disuruh melawan Firaun tuh gila itu. Firaun tuh siapa waktu itu? Dan Musa siapa? Hah? Nah, Musa ragu-ragu. Dan tidak berani, loh siapa saya? Kok suruh menghadap Firaun? Ya, gua dipencet habis gua. Gitu kan. Nah, Tuhan lalu kuatkan Musa dengan tanda-tanda. Jadi itu diperlukan memang. Bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja tanpa tanda, bisa. Tapi memang manusia itu perlu itu. Musa pun perlu. Jadi saudara jangan mencela Musa. Musa ini kurang beriman. Musa ini goblok. Ya toh. Anda sendiri lebih goblok dari Musa. Ya toh. Jadi wajar itu. Lalu Tuhan kuatkan dengan tanda-tanda. Seandainya Musa nggak punya tanda, coba datang ke Firaun. Firaun, gua diutus oleh Allah. Apa lu? Cacing lu ya toh. Lu bisa apa lu sama gua ini Langsung Musa suruh masuk ke penjara, dibunuh, selesai. Tidak. Tuhan sertai Musa dengan tanda-tanda luar biasa. Nah, itulah mujizat. Jadi kalau saudara anggap mujizat itu suatu tujuan akhir, dan kita ingin mencapai mujizat, waduh salah besar. Anda sudah keliru di dalam meresponi mujizat. Itu cuma tanda. Itu yang saya pernah kasih ilustrasi. Orang kalau dari misalnya ya ini omong di Pulau Jawa ya, dari Surabaya menuju ke Jakarta, saya naik mobil, saya enggak tahu jalan. Bagaimana cara saya tahu bahwa ini arah mobil saya ini sedang menuju ke Jakarta? Nah ini kalau belum ada Google loh ya, kalau ada Google ya tinggal lihat ini. Tapi kalau belum ada Google, saya akan perlu ada tanda-tanda arah di jalan menuju ke Jakarta, belok kanan atau lurus atau belok kiri, ya dan sebagainya. Tanda itu saya perlukan. Tapi kalau tujuan saya adalah menemukan tanda, begitu ada tanda ke Jakarta kanan, wah saya sudah mencapai tanda ya, lalu tandanya saya lepas, lalu saya bawa pulang. Lah itulah orang yang cari mujizat tuh kayak gitu. Ya toh. Dia menemukan tanda, dia sudah senang. Akhirnya dia enggak ke Jakarta, dia tandanya dibawa pulang. Nah itulah. Kita jangan seperti orang mabuk yang nggak ngerti tujuan mau kemana. Tuhan kasih tanda itu, justru tanda itu untuk membimbing kita menuju pada tujuan. Bukan tanda itu adalah tujuan. Nah ini kalau orang sudah mengerti seperti ini, itu paham jelas. Gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya kan tujuan Anda dan saya itu apa? Itu sebetulnya poinnya. Ya jadi seminar saya ini enggak terlalu ruwet dan ya sederhana aja. Ya. Jadi sebetulnya kesembuhan itu apa sih? Kesembuhan itu hanya anugerah umum dan tidak kekal, alias akan lenyap. Saudara kalau dapat kesembuhan, saya mau tanya, Anda sembuh selama-lamanya atau sembuh sementara? Loh kalau dari Tuhan ya selama-lamanya Pak. Loh kalau selama-lamanya berarti Anda tidak mungkin sakit lagi.
Apakah orang yang sudah disembuhkan tidak mungkin sakit lagi? Kalau tidak mungkin sakit lagi ya tidak bisa mati. Ya, Lazarus dibangkitkan dari kematian. Dia mati lagi enggak? Ya matilah Lazarus. Kalau tidak mati kan sampai sekarang masih hidup Lazarus. Menjadi orang yang paling tua di dunia. Ya, mati Lazarus. Lalu kalau gitu arti kesembuhan bagi Lazarus apa? Kalau toh akhirnya juga mati. Nah itu yang tadi saya sebut di sini. Tidak kekal dan akan lenyap. Jadi kalau saudara pengharapan Anda dan saya itu hanya kepada kesembuhan, kita akan kecewa menjalani hidup. Akhirnya juga tidak sembuh selama-lamanya. Jangan Anda merasa kalau sudah sembuh, wah segala tujuan saya sudah tercapai. Ya, karena saya mengalami kesembuhan luar biasa. Nanti suatu saat sakit lagi, tidak sembuh, Anda kecewa. Dan mungkin Anda merasa Tuhan sudah meninggalkan Anda. Nah itu kalau kesembuhan dijadikan tujuan. Saya tidak katakan bahwa saya anti kesembuhan, enggak. Saya juga tidak katakan bahwa kesembuhan itu dibuang aja, tidak ada gunanya, tidak juga. Kalau Tuhan mau kasih kesembuhan, ya kenapa tidak? Tapi jangan itu dijadikan tujuan. Ya, itu poinnya. Nah, ini yang saya sekarang mau masuk kepada masalah yang disebut dengan rohani. Ya, di balik kesembuhan jasmani, Tuhan mau tunjukkan tujuan yang sebenarnya. Jadi sebetulnya kesembuhan jasmani itu juga bukan tidak ada tujuan, ada, tapi justru itu untuk mencapai tujuan yang sebenarnya dikasih kesembuhan jasmani ini sebagai tanda untuk sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Jadi ada arahnya, bukan tidak ada arahnya. Kalau seandainya Anda tanpa kesembuhan jasmani tapi Anda sudah menangkap tujuan yang sebenarnya, berarti kesembuhan jasmaninya bukan syarat utama lagi. Atau bukan hal yang terpenting lagi dalam hidup Anda karena Anda sudah menangkap tujuan yang sebenarnya. Itu. Jadi orang-orang yang tadi itu, kita lihat orang-orang yang luar biasa itu saya yakin di antara mereka itu mungkin yang mengerti tujuannya sebenarnya cuma 0,00001%. Ya saya tidak mau menghakimi sih. Cuma kalau lihat gejala kayak gitu itu kan nanti saya tunjukkan lagi video lain. Ya kalau sempat. Nah sekarang kita masuk ke ayat. Mari kita lihat. Ini satu contoh ayat saja yang kita bahas ya. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Ya, dengan 1 Petrus 2 ayat 24 sama ayatnya, hampir sama. Tapi kita baca yang Yesaya ya. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, kalimat yang sering kali dipakai untuk doa kesembuhan adalah ayat 5 yang terakhir. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah ini sebetulnya enggak benar.
Ya, 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. Sangat jelas ini. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. 1 2 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, kalau dibaca dengan lengkap, kita baru tahu tujuan daripada kata-kata oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau Anda besuk, mendoakan orang sakit, lalu pakai ayat ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, lalu didoakan supaya dia sembuh dari penyakitnya, itu Anda salah pakai ayat. Ya, ini ayat tidak sama sekali tidak berkaitan dengan kesembuhan jasmani. Tapi ini adalah kesembuhan rohani. Ya. Nah, gambaran gambaran daripada kesembuhan, sebentar. Ya. Gambaran daripada kesembuhan rohani ini sebetulnya gambaran dari kesembuhan jasmani yang menunjuk kepada kesembuhan rohani. Oke ya, saya ulangi. Kesembuhan jasmani yang menunjuk kepada kesembuhan rohani. Jadi sebetulnya ini adalah suatu simbol kesembuhan itu apa sih? Kesembuhan itu kan memulihkan dari keadaan sakit. Sakit itu keadaan yang tidak normal. Ya, tubuh dalam keadaan tidak normal lalu dinormalkan. Ya, tubuh yang sedang dirusak oleh penyakit disembuhkan rusaknya, diperbaiki rusaknya. Itu gambaran apa? Gambaran kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa, disembuhkan dari dosa-dosa kita. Kita ini yang sebetulnya sudah rusak, kita dibetulkan. Itulah gambaran daripada kesembuhan. Gambaran rohani. Dan Alkitab itu banyak memberikan kepada saudara dan saya gambaran-gambaran rohani itu. Alkitab banyak memberikan. Ya. Kita lihat ayatnya. Matius 8 ayat 16 sampai 17. Ya, coba kita baca. Matius 8, saya tulis saja di sini. Ayat 16 sampai 17. Kita baca 1, 2, 3. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah,
Kita kalau tidak ngerti ayat ini, dipikir memang tujuan Tuhan Yesus itu melenyapkan segala penyakit. Salah. Kalau kita lihat konteksnya, Yesaya itu ya, yang disebut di Yesaya bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, itu penyakit rohani. Yesaya sedang bicara soal bangsa Israel yang sakit. Tapi Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang sakit yang secara fisik. Jadi orang sakit yang secara fisik ini dikaitkan dengan kesembuhan rohani. Nah, jadi Alkitab itu sudah jelas sebetulnya. Arahnya itu jelas. Dan bukan hanya contoh ini saja bahwa ada kesembuhan, ada tindakan fisik secara fisik yang menggambarkan rohani. Di Alkitab sangat banyak itu. Ya, ini setelah ini nanti kita break, ada persembahan, kemudian kita ada tanya jawab. Ya ini ya simbol-simbol di Perjanjian Lama. Ini yang secara fisik, jasmaniah, lahiriah, tapi menggambarkan nilai rohani, yaitu janji tentang tanah Kanaan. Allah menjanjikan bangsa Israel, kamu akan dapat tanah yang subur, berlimpah-limpah, ya, kamu akan diberkati dan sebagainya. Setelah masuk Kanaan, apa yang terjadi? Apakah bangsa Israel benar-benar dapat tanah yang berlimpah-limpah dan mereka sangat berbahagia di situ selama-lamanya? Ternyata enggak. Bangsa Israel setelah masuk tanah Kanaan terus bermasalah. Ya toh? Di zaman hakim-hakim, di zaman raja-raja bermasalah terus sampai kerajaan pecah, sampai kerajaannya dijajah dan habis, tidak ada kerajaan lagi. Terus sampai zaman Tuhan Yesus datang juga masih dijajah. Jadi apa itu janji tanah Kanaan itu? Kalau orang nggak nangkep, kecewa, oh Tuhan ini tidak menepati janjinya. Enggak. Kalau Anda baca di Ibrani 11, Anda menemukan jawabannya, yaitu tanah air yang kekal. Itulah janji Allah. Jadi tanah Kanaan itu menggambarkan tanah yang kekal. Bait Allah. Wah, bait Allah megah. Ini adalah tempat kehadiran Tuhan. Ya toh? Sekarang di mana bait Allah? Habis. Enggak ada bait Allah. Jadi apa harapan tentang bait Allah ini? Nah, dijawab di Perjanjian Baru. Bait Allah itu adalah gereja. Gereja bukan gedung, tapi gereja yang tidak kelihatan. Jemaat, yaitu saudara dan saya. Ini adalah bait Allah. Itu gambarannya. Ini nilai rohaninya. Ular tembaga ditegakkan. Wah, semua orang yang mau dipakut ular bakal mati, bisa disembuhkan gara-gara lihat ular tembaga. Emangnya mau sesakti apa itu ular tembaga itu? Bisa jadi jimat. Tapi ternyata itu menggambarkan Kristus. Siapa yang memandang kepada Kristus, dia yang diselamatkan. Ya, Exodus, bangsa Israel keluar dari Mesir, dari jajahan Mesir. Itu adalah melambangkan bagaimana kita dibebaskan dari dosa. Anak domba yang dikorbankan, ya, Kristus. Itu melambangkan apa? Kristus.
Dalam perjanjian lama selalu mereka mengorbankan anak domba yang tidak bercacat, korban penebus dosa. Ternyata itu adalah simbol Kristus sebagai korban yang sempurna. Sudah, nggak ada yang lebih dari itu. Maka kalau kita sudah tahu jelas dalam hal ini, maka pergumulan yang sejati bagi saudara dan saya bukan kesembuhan jasmani itu, tapi adalah kesembuhan rohani. Dan kesembuhan rohani itu tidak berhenti, tidak selesai pada saat Anda mengalami kelahiran baru, selesai titik, tidak. Sampai hari ini saudara masih terus diproses, dimurnikan, ya, dilatih, digembleng, diperlengkapi untuk saudara menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam kebenaran. Oke, saya sampai di sini dulu. Nanti ada tanya jawab. Ini saya mau putar lagi satu video. Tolong ditampilkan. Ya. Suaranya ya, tolong suaranya juga. Ada yang sudah menduga ini video apa? Nah? Ya, sekarang lihat aja. Suaranya keras sekali. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan.
sudah berpulang. Nih. Ya, guys. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Nama saya Kristianto Ibrahim. Beberapa tahun yang lalu, saudara kasih, anak saya yang di sebelah sana ini bernama Vera Ibrahim, diam di kota Melbourne. Saat itu dokter memvonis anak saya ada sel abnormal yang kalau didiamkan akan menjadi kanker. Dan dokter ini mengatakan bahwa kandungan anak saya ini harus segera dioperasi. Kita tidak berputus asa, saudara kasih. Saya datang ke Yatimira saat itu dan melalui pinjaman kudus dari minyak urapan yang dikirimkan dari Jakarta ke kota Melbourne, saat itu bisa terjadi. Ternyata saudara kasih, akhirnya penyakit anak saya ini disembuhkan. Nah, pada tahun 2002, anak saya bernama Vera ini hamil 3 bulan. Saat itu dia mengalami pendarahan yang hebat, berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dokter mengatakan janin anakmu saat ini sudah hampir tidak bergerak lagi jantungnya dan dokter mengatakan harus segera digugurkan. Tapi saya pun juga tidak berputus asa. Saya datang ke Yatimira kembali saudara kasih dan melalui handphone saat itu saya datang. Pak Reji mengatakan kepada saya di Jakarta, Vera ada di kota Melbourne. Saat itu Pak Reji katakan kepada saya, you bawa handphone enggak? Saya bawa handphone, segera telepon anakmu yang berada di kota Melbourne saat ini. Saya telepon, puji Tuhan, anak saya mengangkat handphone itu, dan didoakan melalui handphone dari Jakarta ke di saat itu Vera ada di kota Melbourne. Saudara kasih, besok paginya ternyata perdarahan anak saya ini sudah stop dan ternyata saudara kasih pada tanggal 10 Desember tahun 2002 lahir seorang anak perempuan yang telah diberi nama oleh pendeta Dr. Yesaya Praji, namanya adalah Marta Kristi Sarumpayat dan saat ini ada di samping saya. Dia sekarang setelah berumur 9 tahun, saudara kasih. Dan saudara kasih, istri saya juga yang ada sahabat saya ini saat kurang lebih 5-6 tahun yang lalu divonis oleh dokter jantung terkenal di kota Jakarta. Dia mengalami suatu penyakit jantung dan harus makan obat seumur hidup. Tapi saudara kasih, melalui pinjaman kudus yang dia sering ikuti, ternyata saat ini jantungnya sudah sehat, normal, di dalam nama Tuhan, tidak perlu dioperasi, di dalam nama Tuhan. Dan saudara kasih, mertua saya yang berumur 85 tahun saat ini juga beberapa tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu, dokter ini mengatakan mertua saya ada kanker pankreas stadium 3B. Ternyata saudara kasih melalui pinjaman kudus yang dia bawa melalui DG Yatimira, akhirnya saudara kasih dia tidak perlu dioperasi dan ternyata kankernya sampai detik ini telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus dan minyak urapan yang sering dia ikuti. Tidak ada kanker di dalam dirinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi mujizat terjadi dari keluarga Pak Ibrahim, juga Ibu Ivon dan juga Vera dan juga Marta. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Silakan Bapak, Ibu, kenalkan siapa dan apa yang mujizat terjadi. Dokter sudah memvonis anak saya bocor ginjal kronis. Pernah cuci darah 1 kali, kondisinya koma, sempat koma. Kemudian papanya dibawa ke Balai Sarbini, Tiberias, ya, itu didoain sama Bapak Pendeta Pariaji, dikasih 2 pot perjamuan kudus minyak urapan, bebas dari maut, sembuh dari bocor ginjal dan tidak cuci darah lagi. Sempurna. Jadi kakinya yang bengkak-bengkak juga. Sudah bengkak kakinya Sudah bengkak, saya olesin dengan minyak urapan, mujizat terjadi lagi, kakinya sembuh dan tidak bengkak-bengkak lagi. Jadi bebas daripada cuci darah, tidak kronis ginjal, maut, bebas daripada maut itu. Bersyukur ya Ibu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Ibu luar biasa. Ya. Oke, kenalkan namanya siapa? Shalom, saya Natali. Pada usia kehamilan saya 6 bulan, saya sudah divonis 3 profesor dan 1 spesialis kandungan untuk penyakit anak cacat yang di dalam kandungan. Bahwa bayi saya mengidap hidrosefalus dan sudah terjadi kegagalan ginjal beserta pembengkakan di sebelah kakinya sudah. Dan para dokter dan para profesor berkata, Bu, lebih baik ini dibuang saja. Kalau tidak dibuang karena terlalu fatal kecacatan anak ini.
Saya bilang oke, saya setuju untuk dibuang, tapi saya minta waktu, saya mau bertemu Pak Paryaji. Dan saya menceritakan apa masalah saya dan Pak Paryaji bernubuat dengan saya. Jangan takut, tidak akan ada pisau operasi, tidak akan ada kecacatan, tidak mati, bayimu akan selamat lahir dengan sempurna. Saya tidak cari dokter sampai saya melahirkan. Setelah itu pada hari H saya melahirkan, 12 jam bayi itu tidak mau keluar. Tapi saya bawa 1 pot minyak dari Pak Paryaji, saya minum. Dalam waktu 15 menit bayi keluar dengan selamat dan tidak ada kecacatan sedikit pun. Tidak ada darah setetes pun keluar dari kandungan saya. Dan bayi keluar hanya berlumur dengan minyak urapan saja. Jadi tidak ada darah, justru keluar bayi atau David namanya ya? Iya. David itu justru berumur dengan apa? Minyak urapan saja. Karena ibu minum minyak itu? Iya. Ya sudah. Oke, siapa yang mau tanya, mau apa, mungkin ada juga yang punya pengalaman apa, begitu bisa. Silakan. Mau menanggapi. Silakan, Pak Wiyanto. Saya langsung gini. Udah. Ya, ini di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Saya baca aja, Pak ya. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang saya mau tanyakan, di ayat 22 itu kan Pak, kalau kita melihat tindakan orang-orang ini kan baik Pak. Bernubuat demi nama Tuhan gitu ya, mengusir setan, bahkan mengadakan banyak mujizat gitu. Nah tetapi di ayat 23-nya Tuhan berkata, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini maksudnya apa Pak? Terima kasih. Ya, kalau langsung lihat konteksnya, ini sedang bicara soal nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu atau gembala-gembala palsu. Jadi mereka yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, ini di mata manusia memang benar, tapi di mata Allah mereka mengajarkan hal yang sesat. Jadi orang-orang ini adalah contoh pelaku-pelaku mujizat, tapi tidak membawa kepada Tuhan yang benar. Meskipun mereka adalah bisa menjadi pelaku mujizat, tapi kalau mengarahkan pada Tuhan yang tidak benar atau Tuhan yang bukan dari Alkitab, itu sama dengan penyesatan, dan itu di mata Allah adalah pembuat kejahatan. Jadi jangan saudara pikir pokoknya ada hamba Tuhan yang sudah demi nama Tuhan melakukan segala sesuatu demi nama Tuhan, pasti dia sudah benar. Tidak. Dan ini contoh yang sangat jelas. Lalu yang kedua dikatakan oleh bisa taunya bagaimana? Bisa taunya di ayat 21. Di ayat 21 dikatakan sebentar. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini seolah-olah keselamatan itu karena perbuatan. Tapi sebetulnya tidak.
Jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang ini sebetulnya pelaku-pelaku kejahatan, bukan melakukan kehendak Bapa. Meskipun kelihatannya melakukan kehendak Bapa, kelihatannya menyembuhkan demi nama Tuhan, tapi mereka membawa kepada orang-orang kepada Tuhan yang palsu. Nah, Tuhan yang palsu ini sudah dinyatakan di dalam Alkitab, ya, di mana Rasul Paulus sendiri menegur jemaat Korintus karena banyak guru-guru yang memberitakan Yesus yang lain, memberitakan Injil yang lain, memberitakan roh yang lain. Jadi kalau yang diberitakan itu bukan Yesus yang dari Alkitab, bukan Injil yang dari Alkitab, dan bukan roh yang dari Alkitab, itu sama dengan penyesatan. Dan Tuhan akan membinasakan orang-orang seperti itu. Ya, itu jawabannya. Ya. Yes. Jadi itu juga sebagai peringatan. Saya pernah membuat di YouTube juga, temanya adalah pelaku mujizat ditolak surga. Nah, itu lihat di YouTube juga ada. Jadi sebetulnya Anda kalau lihat YouTube saya sudah lengkap jawabannya. Ya. Oke. Ada yang lain? Ya, silakan. Oh ya. Saya cuma ini yang mau komentari ini ya, kalau tadi dikatakan setiap orang yang melakukan mujizat itu adalah penyesat atau enggak, salah, saya potong. Saya tidak katakan setiap orang pelaku mujizat itu menyesatkan, tidak. Tapi sebaliknya, tidak berarti pelaku mujizat pasti benar. Itu statement saya. ya. Jadi gini Pak, memang teorinya saya lihat, ya saya kan mengikuti terus ini ya orang GRII Pak ya, GRII walaupun saya dari karismatik ya Pak ya, saya ikutin terus GRII termasuk khotbah-khotbahnya Bapak ya. Nah di YouTube, nah itu teorinya percaya mujizat, saya percaya mujizat, tapi dari kata-katanya, dari prakteknya sama sekali tidak percaya mujizat gitu Pak. Jadi bahkan setiap pelaku mujizat dari orang karismatik itu ditentang dengan ayat-ayat yang seperti tadi Pak. Nah sedangkan kata-katanya Tuhan Yesus menganukan amanat agung Pak ya, menganukan amanat agung, dia bilang suruh lakukan mujizat gitu Pak. Dia kan suruh lakukanlah mujizat ini, terus beritakanlah Injil. Saya kurang hafal tuh Pak ya ayatnya Pak ya. Tapi kan jelas di situ salah satunya kita disuruh melakukan mujizat Pak. Itu Matius 28 ayat berapa itu Pak ya? Nah itu, ya jadi kan itu jelas di situ dikatakan kita disuruh menyembuhkan orang sakit, menganukan orang mati, membangkitkan orang mati, menginikan ini. Terus intinya terakhirnya baru beritakanlah Injil, gitu Pak. Nah terus, itu saya bisa pakai ayat itu juga untuk karismatik sebagai pedoman dia. Untuk dia punya ini Pak ya, dia punya
dasar gitu Pak ya. Dia punya dasar. Ya. Sekian, coba Bapak, saya mau dengar dari komentar Bapak ya. Terima kasih. Sekali lagi prinsip saya tidak menolak mujizat. Dan saya percaya sampai hari ini mujizat masih ada. Dan saya juga mengalami mujizat. Jadi kalau dikata saya tidak percaya mujizat, saya menolak mujizat, saya menghakimi mujizat, tidak. Saya 100% percaya mujizat itu ada. Ya, itu pernyataan saya ya. Kalau hamba Tuhan lain saya nggak tahu. Tapi ini statement dari saya. Dan saya alami, saya bukan hanya percaya mujizat, saya mengalami mujizat. Ya, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari sakit penyakit saya, bagaimana saya dulu hampir mati juga, Tuhan juga menyembuhkan saya. Jadi saya percaya benar mujizat itu ada. Saya bukan kelompok cesasionis, ya. Cesasionis itu mengajarkan hari ini sudah tidak ada mujizat lagi. Jadi semua mujizat itu hanya bohongan semua atau hanya tipuan saja, karena hari ini Tuhan sudah tidak melakukan mujizat. Nah, itu saya tidak mengikuti itu. Saya juga tidak pengikut yang satunya, yang disebut continuationism. Ya, saya tidak mengikuti itu juga. Lalu Pak Andi ikut apa? Saya ikut Alkitab. Ya. Alkitab yang bagaimana? Alkitab yang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak ada tanda-tanda yang menyertai 3 jabatan, itu tidak ada. Jadi jabatan nabi, jabatan rasul, jabatan Mesias, semua jabatan itu sudah selesai. Tidak ada. Jadi jangan meniru-niru nabi, jangan meniru-niru rasul, jangan meniru-niru Mesias, apalagi Mesias. Karena Anda bukan nabi, Anda bukan rasul, Anda bukan Mesias. Contohnya begini, rasul-rasul itu kalau kita lihat di Alkitab ya, kalau dia lihat ada orang lumpuh minta-minta, ya, karena dia juga miskin, mengemis, lalu Rasul Petrus dan Yohanes kan bilang, saya tidak punya emas dan perak, tapi ini yang aku katakan, ya, berdiri, ya, angkat tempat tidur, berjalan, langsung jalan. Saya mau tanya, saudara kalau kelihatan orang lumpuh, berani enggak ngomong kayak gitu? Ayo lakukan. Kalau Anda merasa Anda setara dengan nabi dan rasul, lakukan itu. Enggak berani kan? Berani ngomong tapi enggak terjadi, tambah bikin malu ya toh. Nah itu. Tapi yang ada sekarang adalah mujizat yang ada sekarang adalah bukan karena menyertai jabatan. Mujizat yang ada sekarang adalah karena Tuhan memang mau memakai momentum tertentu untuk tujuan yang bernilai kekal tadi. Seperti tadi saya gambaran itu tanda yang mau menunjuk pada suatu berita. Contoh, saya misalnya mengabarkan Injil di desa, suatu desa yang belum pernah mendengar Injil. Tapi Tuhan mau pakai saya. Waktu saya di desa itu, saya memberitakan Injil, Tuhan mau pakai saya untuk bisa memberitakan Injil. Ada beberapa orang sakit, saya doakan langsung sembuh. Akibat dari mujizat itu,
orang-orang di desa itu mulai mendengar apa yang saya katakan. Dan kemudian mereka akhirnya percaya kepada Yesus. Nah, tetapi setelah selesai di situ, saya lalu kembali ke kota. Saya punya jemaat sakit, saya doakan malah mati. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa di desa saya sakti, kenapa di kota saya kesaktiannya hilang? Nah, ini bukan masalah sakti nggak sakti. Ini masalah Tuhan mau pakai saya di desa itu. Tapi saya tidak menjadi, tangan saya ini tidak menjadi sakti. Dan terus tiap kali saya jamah orang sembuh semua. Kalau seperti itu, rumah sakit bisa saya buat kosong. Oh iya toh, kalau tangan saya sakti kan saya tidak usah mengundang orang sakit. Saya aja yang datang berkunjung ke orang sakit, semua saya tumpangi. Just bangun, just bangun, just bangun. Rumah sakit langsung bangkrut gara-gara kesaktian saya. Ternyata tidak. Memang Tuhan hanya mau pakai pada momentum itu. Dan itu hanya untuk tujuannya tadi. Untuk penginjilan, Tuhan mau buka penginjilan di desa itu. Ya itu saya percaya, mujizat masih bisa ada. Tapi yang saya tegaskan tadi adalah jangan Anda lalu kalau melihat mujizat pasti Anda sudah menganggap ini benar dari Tuhan. Belum tentu. Banyak hari ini penyesat-penyesat yang sangat berbahaya. Nah, sekarang taunya sesat apa enggak? Diuji melalui pengajaran-pengajaran yang dia berikan. Lalu yang kedua, kalau kesaktiannya itu melekat, ya, kalau dia kesaktiannya melekat tanda petik, saya yakin itu bukan cara kerja Tuhan dengan membuat saya menjadi orang sakti. Karena kalau saya menjadi orang sakti, saya bisa buka praktek. Andi Halim buka praktek kesembuhan tiap pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Lalu tiap pagi orang antre datang ke saya sembuhkan. Tiap hari kayak gitu. Itu namanya saya yakin Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Itu nanti saya mirip ponari. Ya, pernah tahu ponari? Nah, ya, batu sakti. Ya, orang berjubel-jubel datang. Ya tidak, saya ini apa? Saya ini orang biasa. Enggak ada apa-apa, saya tidak punya kesaktian apa-apa. Tapi Tuhan bisa pakai saya, suatu saat saya doakan orang dan sembuh. Loh, Pak Andi apa pernah betul-betul mengalami mendoakan orang sembuh? Ya pernah. Saya pernah kesaksian. Ya, salah satu jemaat saya sakit, divonis oleh dokter ini sakit kanker yang sudah menjalar kemana-mana. Loh, malah menjalar kemana-mana loh. Sudah diperiksa, sudah dibiopsi, sudah divonis, dokter sudah tidak ada harapan. Semua dokter sudah angkat tangan yang di Indonesia. Lalu akhirnya dia mau cari alternatif berobat ke RRC. Nah, waktu mau berangkat ke RRC, saya diminta mendoakan, bikin persekutuan doa, lalu kita mendoakan ibu ini. Tapi dalam doa itu saya memang kita berharap bisa disembuhkan. Tapi saya dibalik minta berharap sembuh, saya juga mendoakan dia untuk siap menghadapi apapun segala kemungkinan. Karena saya berulang kali juga menghadapi jemaat seperti itu, yang saya justru mempersiapkan dia untuk berani menghadapi kematian.
Kalau memang Tuhan tidak menyembuhkan, ya sudah, saya doakan. Lalu akhirnya dia berangkat ke RRC. Lalu setelah berangkat berapa bulan tidak ada kabar, saya sampai bingung, ini jangan-jangan sudah meninggal di sana. Karena sudah tidak ada harapan. Saya tunggu-tunggu berita sampai kalau tidak salah hampir 1 tahun baru pulang. Tahu-tahu pulang, kaget saya. Loh, kok masih hidup? Saya pikir sudah mati ya toh. Lalu waktu ketemu saya, ceritanya tahu yang terjadi di sana itu. Diperiksa sama dokter di RRC, kankernya nggak ada sama sekali. Heran, sampai heran semua. Loh, ini apa dokter Indonesia yang goblok atau bagaimana? Kok bisa meriksanya ngawur? Ini sudah tidak darah, tapi itu sudah beberapa dokternya memeriksa, tidak mungkin salah. Ya, nah itu mujizat. Saya percaya itu terjadi. Itu bukan bohongan. Ya, saya sendiri juga ngalami mujizat itu. Jadi kalau mau cerita, oh banyak cerita ya, tapi tidak perlu. Saya cukup itu aja lah. Pokoknya gini, kita tidak usah ragu-ragu dengan mujizat. Tapi kita juga jangan tergila-gila dengan mujizat. Secara nilai rohani begini, ada mujizat bersyukur, tidak ada mujizat pun bersyukur. Kenapa? Kalau saya bisa bertahan dalam iman meskipun tidak ada mujizat, itu juga suatu mujizat. Iya kan? Jangan dikira mujizat itu harus kesembuhan-kesembuhan. Anda bisa tetap percaya kepada Tuhan dalam menghadapi masa-masa kritis. Itu pun adalah mujizat dari Tuhan. John Piper pernah bersaksi di bukunya. Ini kalau saudara mau baca buku ini bagus ya. Silakan cari bukunya John Piper, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah penderitaan dan kedaulatan Allah. Ya, penderitaan dan kedaulatan Allah. Diterjemahkan di Momentum. Momentum punya ya. Ya. Penderitaan dan kedaulatan Allah. Nah, di buku itu John Piper bersaksi bahwa dia pun kena kanker. Tapi waktu dia menghadapi kanker bersama dengan rekannya, ya, yang menulis itu 2 orang, juga kena sama dengan John Piper, kena kanker juga. John Piper mengeluarkan satu statement yang bagi saya luar biasa. Statementnya begini, jangan sia-siakan kankermu itu begitu saja melewati hidupmu. Saya ulangi ya, jangan sia-siakan kankermu melewati begitu saja dalam hidupmu. Artinya apa? Artinya John Piper selalu menekankan kedaulatan Allah ya. Dia percaya bahwa adanya kanker dalam tubuhku itu bukan kebetulan. Itu ada rencana Tuhan. Dan kalau itu adalah bagian daripada rencana Tuhan, berarti ini pun adalah bagian daripada Tuhan mau dimuliakan melalui kanker. Kita seringkali pikir Tuhan itu dimuliakan kalau ada kesembuhan. Tapi kalau tidak ada kesembuhan, Tuhan tidak dimuliakan. Siapa bilang? Saya punya teman dari Manado, namanya Meriana Rungkat, almarhum. Dia kanker, dan kankernya mengerikan, yaitu kanker darah. Dan sudah ditangani oleh dokter-dokter Singapura yang demikian canggih. Sampai boleh dikata darahnya dia itu sampai diganti dengan darah baru sama sekali.
Ya. Dia bertahan kalau tidak salah 5 tahun atau berapa, saya lupa. Tapi apa yang dia perbuat selama dia berobat kanker darahnya? Dia menghibur orang-orang semua yang kena kanker. Dia hibur, dia datangi, dia ajak doa, dia ajak menyanyi, memuji Tuhan. Terus dia bilang satu-satu temennya yang dia doakan ini satu-satu dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan. Sampai suatu saat dirinya sendiri sudah saat-saat mau dipanggil Tuhan. Setelah bertahan kurang lebih 5 tahun. Lalu dia ditanya dokter waktu menit-menit hampir meninggal, dia ditanya dokter, bagaimana? Apakah kamu sudah siap? Bukan dokter, oleh pendetanya datang dan menanyakan, apakah kamu sudah siap menghadapi ini? Tahu jawabannya apa? Saya sudah menunggu 5 tahun yang lalu saat-saat seperti ini. Wah, ini hebat luar biasa. Dia sempat datang ke Surabaya, ketemu saya, malah dia rindu membesuk jemaat saya yang sakit, yang kena kanker juga. Dia hibur jemaat saya. Waduh, semangatnya benar-benar luar biasa. Ini contoh kanker yang tidak disembuhkan, tapi hidupnya boleh memuliakan Tuhan. Biasanya orang kanker itu sudah tidak mau apa-apa, ya. Sudah enggak mau apa-apa, ayo bersaksi, enggak, males. Nanti, ayo tulis pergumulan lu pakai, enggak, males. Tapi teman saya ini luar biasa, ya. Saya salut dengan semangatnya sampai detik terakhir. Dan dia sudah mempersiapkan suaminya, mempersiapkan anak-anaknya untuk dia tinggal. Dia bilang, kalau saya pergi jangan sedih, saya sudah berbahagia di sana. Ya, itu kesaksian yang sangat indah. Oke, ada yang lain? Sudah jam 9 lebih. Sudah ngantuk ya. Oke, baik, kalau sudah tidak ada, kita tetap dalam doa ya. Saya serahkan Pak Elvis untuk. Oh, saya. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Bapa terima kasih ya. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, kami menyadari Tuhan, hidup yang hanya sementara, supaya kami tidak sia-siakan. Firman-Mu sudah meneguhkan kami, apakah yang sebenarnya yang kami cari di dunia ini? Hanya hal-hal yang sementara atau adalah nilai-nilai kekal kerajaan surgawi? Ya Tuhan, biarlah kami terus mau diubahkan hari demi hari dalam hidup kami, diingatkan, diinsyafkan, diperbaharui, sehingga kami juga makin jelas apa tujuan hidup kami di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan berkati kami satu persatu di tempat ini. Tuhan, kami masing-masing punya pergumulan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bahkan selalu memberi yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
karena hanya di dalam tangan Tuhan kami memperoleh damai sejahtera yang sejati. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan juga ibadah besok. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan juga memberkati Pendeta Elvis bersama dengan keluarga yang melayani jemaat di MRI Balikpapan ini. Tuhan juga berkati semuanya bersama dengan para pengurus dan seluruh jemaatnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.